Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang, pagi, sore, malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari I-Infra Studi Independen Bisa AI Kampus Merdeka akan mempresentasikan proyek capstone yang telah kami buat yang bernama 5PET. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu ada anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri di sini sebagai ketua Dimas Purnama Haji, dan teman saya di sana sebagai kameramen ada Rastra Wardana Nanditama sebagai anggota pertama. Lalu kemudian teman saya satunya lagi Ahmad Jumaidi sebagai anggota kedua. Nah, jadi teman-teman, 5PET ini mempunyai singkatan yang mana Live Monitoring and Automated Pet Feeding System based on IoT. Jadinya produk yang telah kami usung atau project yang telah kami rancang bangun konsep ini memungkinkan user atau pemilik hewan peliharaan dapat berinteraksi secara langsung dengan hewan peliharaan. Jadi menggunakan bantuan yang namanya internet. Jadi kita mengkonsep sistem Internet of Things ini ke dalam 5PET tersebut, seperti itu teman-teman. Dan produk dari kami memiliki fungsionalitas semacam bisa memberikan pakan hewan peliharaan secara otomatis melalui internet yang nantinya diintegrasikan dengan handphone pemilik usernya. Lalu kemudian bisa dapat mengukur takaran melalui pakannya, mau berapa diberikan takarannya melalui satuan delay second servonya, seperti itu akuatornya. Lalu kemudian fungsi yang ketiga dapat memonitoring keadaan sekitar menggunakan kamera yang nantinya diintegrasikan dengan cloud yang nanti dimasukkan ke dalam aplikasi Android dari sisi usernya. Lalu kemudian fungsi yang keempat yaitu dapat melihat kapasiti takaran dari si pakan tersebut. Jadi kita bisa melihat apakah takaran dari pakan yang ada di kemasan tersebut sudah habis atau masih penuh atau setengah, seperti itu teman-teman, dengan bantuan pie chart dengan persentase seperti itu. Lalu kemudian fungsi yang terakhir yaitu kita bisa memilih pakan apa saja yang kita kasih kepada hewan peliharaan kita. Misalkan pakan pertama itu ada wortel, lalu kemudian pakan ketiga misalkan atau pakan kedua itu kita ngasih pakan bontek. Nah, itu bisa teman-teman. Oke, berikut tadi telah saya jelaskan fungsi-fungsi dari 5PET tersebut, keunggulan dan manfaatnya. Lalu kemudian kita akan masuk ke dalam tahap pengenalan alat-alat tersebut di sini. Yang pertama ada microcontroller Node MCU sendiri. Node MCU ini sebagai otaknya teman-teman, mengendalikan proses input dan output dari sistem kita. Node MCU ini kenapa kita pakai? Karena dia memiliki fungsionalitas sebagai modul WiFi yang dapat terhubung ke dalam jaringan internet. Jadinya kenapa kami tidak menggunakan Arduino Uno itu karena salah satunya dia tidak punya konektivitas modul WiFi. Yang mana kita memakai Node MCU ESP8266 tersebut. Lalu kemudian di sini ada ESP32 Cam. Nah, ESP32 Cam ini adalah sebuah modul teman-teman, yaitu modul kamera yang memungkinkan kita bisa yang memungkinkan kita dapat merekam, memotret atau menampilkan secara langsung real time dari motion di keadaan sekitar tersebut, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian ada akuator servo sebagai pengendali tutup buka pakan otomatisnya teman-teman. Lalu kemudian ada sensor ultrasonik sebagai inputan yang dapat mengetahui takaran dari kapasitas pakan
hewan peliharaan tersebut. Lalu kemudian ada penunjangnya, buzzer sebagai output suara, lalu kemudian kabel jumper female to male atau female to female, lalu kemudian ada semacam hiasan LCD. Teman-teman bisa dilihat di sini ada tulisan selamat datang di 5 pet. Lalu kemudian breadboard sebagai papan prototipe-nya. Nah, teknologi yang kami buat dari segi hardware tadi sudah dijelaskan. Lalu kemudian kita masuk dari segi protokol dan softwarenya. Protokol yang kami pakai menggunakan MQTT. Kenapa kita memakai protokol MQTT? Karena protokol tersebut dapat memungkinkan kita mengirimkan request secara cepat ke dalam microcontroller kita. Berbeda dengan protokol HTTP yang memiliki kelemahan seperti delay yang sangat cukup lama. Jadilah itulah mengapa kita menggunakan protokol MQTT. Lalu kemudian softwarenya kita menggunakan software MQTT Dash. MQTT Dash ini basisnya open source dan bisa di-download di Play Store ya teman-teman. Dan fiturnya tersebut banyak dan tidak dikunci, jadinya gratis, dapat dipakai dengan sesuai kebutuhan project 5 pet kita ini. Lalu kemudian kita membutuhkan yang namanya Ngrok. Nah, Ngrok ini memungkinkan kita dapat memforward IP lokal ke dalam IP global. Nah, Ngrok ini kita pakai di sisi ISP-nya, di sisi live monitoringnya, di sisi fungsi tersebut. Jadinya pertama-tama si kamera live streamingnya tersebut itu masih IP lokal, tetapi dengan bantuan Ngrok kita dapat memforward IP lokal tersebut ke IP global, yang mana nantinya dapat diakses melalui internet. Dan semua sistem yang kita usung, yang kita konsep dan kita rancang bangun tersebut mengkontrol requestnya itu semua menggunakan internet ya teman-teman. Jadi tidak hanya bisa menggunakan lokal saja, tapi kita mau bisa ngekontrol requestnya tersebut melalui internet. Jadinya misalkan user yang mempunyai hewan peliharaan itu ditinggal atau meninggalkan rumahnya atau meninggalkan hewan peliharaannya, misalkan ada jauh berpergian yang bisa ditinggalkan hewannya di rumah, itu dapat memberikan pakan secara jauh, secara berbeda tempat gitu. Jadinya kita dapat mengontrol, memberikan pakan secara jarak jauh gitu menggunakan bantuan Internet of Things tersebut. Oke ya teman-teman, mungkin seperti itu penjelasan singkat mengenai project yang telah kita buat. Jadi pertama tadi manfaatnya kita bisa dapat memberikan pakan secara otomatis melalui internet. Lalu kemudian kita bisa memilih pakan apa saja yang akan mau kita kasih ke dalam hewan peliharaan kita. Lalu dapat mengkontrol kapasitas dari pakannya tersebut, apakah sudah habis atau belum, melalui bantuan sensor ultrasonik, dan nantinya diinputkan ke dalam MQTT Dash itu melalui bantuan range dari mungkin diagram pie chart. Lalu kemudian fungsi yang selanjutnya itu ada pada segi takaran. Kita dapat bisa memberikan takarannya melalui MQTT Dash tersebut dengan satuan delay. Jadi kita bisa setting, misalkan kita mau beri takaran hewan peliharaan tersebut mau berapa melalui satuan delay. Jadinya delay section dari buka tutupnya servo akuator tersebut teman-teman. Yuk kita mulai mungkin langsung ke pengujiannya teman-teman. Di sini ada, kita buka dulu aplikasinya MQTT Dash. Lalu di sini ada feeding 1, feeding 2, capacity feeding 1, capacity feeding 2, live monitoring, dan the dose given. Oke, mungkin kita uji coba pertama dulu yang feeding 1 ya teman-teman. Ketika kita menggunakan internet ya teman-teman, di sini mungkin kita pakai kuota.
Kita pakai kuota di sini. Oke. Sini kita pencet feeding 1. Nah, maka otomatis jika kita pencet, nanti buzzer akan menyala dan nantinya akan servo terbuka gitu. Jadi di sini teman-teman kita bisa lihat ini feeding 1, ini feeding 2. Ketika kita pencet di sini feeding 1, maka servo akan terbuka dan pakan tersebut nanti akan keluar seperti itu, teman-teman. Lalu kemudian di sini ada capacity feeding 1. Capacity feeding 1 ini adalah sebuah fitur yang mengeluarkan output besaran dari capacity yang ada pada pakan tersebut. Jadi kita bisa mengecek apakah kapasitas dari pakan tersebut sudah habis atau belum gitu ya masanya, teman-teman. Lalu kemudian di sini ada feeding 2. Feeding 2 ini adalah pilihan makanan dari hewan peliharaan tersebut. Kita dapat bisa memilih dan memilah jenis pakan apa yang kita akan kasih. Misalkan di sini nanti kita klik feeding 2. Nantinya dia servonya akan terbuka seperti itu. Lalu kemudian di sini akan kita jelaskan the dose given. The dose given ini adalah sebuah takaran, teman-teman, yang akan kita kasih gitu, dosis yang akan kita kasih ke dalam hewan peliharaan tersebut. Misalkan kita mau mengasih hewan peliharaan tersebut pakan yang lebih gitu, maka otomatis nanti di sini kita set the dose given-nya, misalkan dia mau 3 second gitu ya. Kita set 3 second, lalu kemudian kita klik feeding 1 lagi. Otomatis jika kita klik feeding 1, maka dia terbuka secara otomatis dengan delay 3 second seperti itu. Oke, mungkin kita coba lagi ya teman-teman di feeding 2. Sini kita set 3 second, lalu kemudian kita klik di sini feeding 2. Maka otomatis dia akan keluar secara dengan delay satuan waktu 3 second seperti itu. Nah, terlihat di sini teman-teman capacity feeding 2 itu 0% atau mendekati 0% Kak. Ya, karena di sini dia mau habis gitu ya, teman-teman, berbeda dengan feeding 1 di sini. Yang terakhir kita akan menguji live monitoring kita. Jadi live monitoring ini bisa memungkinkan kita mengecek keadaan sekitar hewan peliharaan kita seperti itu. Jika kita klik fungsi live monitoring di sini, nantinya user akan diarahkan ke dalam sebuah dashboard semacam tampilan CCTV, teman-teman. Kita klik di sini, nanti kita dapat mengecek situasi keadaan dari si pakan otomatis kita atau di daerah sekitar hewan peliharaan kita seperti itu. Dengan fungsi ini kita dapat tahu dengan real time gambaran asli dari keadaan sekitar hewan peliharaan kita. Apakah ada kejadian massal, misalkan sistem gagal atau misalkan sistem berhasil, seperti itu, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dari pemaparan hasil uji coba dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.